Ibu, perkenalkan nama saya Riate. Nama saya Reti Mariska Purba. Nama saya Eni Manalu. Perubahan fisiologis pada kehamilan trimester ketiga. Yang pertama, pada sistem pernapasan atau sistem respirasi. Kehamilan mempengaruhi sistem pernapasan pada volume paru-paru dan ventilasi. Perubahan fisiologi pada sistem pernapasan selama kehamilan diperlukan untuk memenuhi peningkatan metabolisme dan kebutuhan oksigen untuk si ibu dan pada janinnya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pengaruh hormonal dan biokimia di dalam tubuh kita. Relaksasi otot dan kartilago toraks menjadikan bentuk dada berubah, diafragma akan menjadi lebih naik sampai 4 cm dan diameter melintang dada menjadi 2 cm. Kapasitas inspirasi meningkat progresif selama kehamilan. Volume tidal meningkat menjadi sampai 40%. Baiklah, yang kedua yaitu sistem endokrin trimester ketiga. Hormon oksitosin mulai meningkat sehingga menyebabkan ibu mengalami kontraksi. Oksitosin merupakan salah satu hormon yang sangat memerlukan dalam persalinan dan dapat merangsang kontraksi uterus ibu. Selain hormon oksitosin adalah hormon prolaktin juga meningkat 10 kali lipat saat kehamilan entrim. Baiklah, yang ketiga, sistem skeletal lordosis yang progresif akan menjadi bentuk yang umum pada kehamilan karena kabit pembesaran uterus ke posisi depan. Lordosis menggeser pusat daya berat ke belakang arah tungkai. Hal ini menyebabkan tidak nyaman pada bagian punggung, terutama pada akhir kehamilan, sehingga perlu posisi relaksi miring ke kiri. Baik, yang keempat yaitu sistem perkemihan. Hormon estrogen dan progesteron dapat menyebabkan ureter membesar, tonus otot saluran kemih menurun. Pembesaran uterus yang terjadi pada trimester 3 penyebabnya hirureter dan mungkin hidronefrosis sementara. Baiklah, yang kelima yaitu sistem kardiovaskular. Volume darah akan bertambah banyak, kira-kira 25%, dengan puncak pada kehamilan 32 minggu, diikuti curah jantung yang meningkat sebanyak kurang lebih 30%. Nadi dan tekanan darah arteri cenderung menurun terutama selama trimester ketiga dan naik lagi seperti pada para hamil. Tekanan vena dalam batas-batas normal pada ekstremitas atas dan bawah cenderung naik setelah akhir trimester pertama. Nadi biasanya naik rata-rata 84 kali per menit. Yang keenam itu uterus. Perubahan uterus melalui perubahan menekan ke arah tulang belakang yang menekan vena cava dan aorta sehingga aliran darah tertekan. Pada aliran kehamilan sering terjadi kontraksi uterus yang disebut his palsu atau Braxton Hicks. Istimus uterus menjadi bagian korpus dan berkembang menjadi segmen bawah rahim yang lebih lebar dan tipis. Serviks menjadi lunak, sekali lebih mudah dimasuki dengan satu jari pada akhir kehamilan. Uterus yang semula hanya berukuran sebesar jempol atau seberat 30 gram akan mengalami hipotrofi dan hiperplasia sehingga menjadi seberat 100.000 gram dan akhir masa kehamilan. Otot dalam rahim mengalami hiperplasia dan hipertrofi sehingga dapat menjadi lebih besar, lunak, dan dapat mengikuti pembesaran janin karena pertumbuhan janin. Yang ketujuh yaitu payudara. Payudara itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Perkembangan payudara tidak dapat dilepaskan dan mempengaruhi hormon saat kehamilan, yaitu estrogen dan progesteron dan somatropin. Kedua payudara akan bertambah ukurannya dan vena-vena di bawah. Kulit akan lebih terlihat, puting payudara akan membesar, berwarna kehitaman dan tegak. Baik, yang kedelapan, kenaikan berat badan. Peningkatan berat badan pada trimester ketiga merupakan petunjuk penting tentang perkembangan janin. Keperluan penambahan berat badan semua ibu hamil tidak sama, tetapi harus melihat dari BMI atau IMT sebelum hamil. IMT merupakan proporsi standar berat badan terhadap tinggi badan. Perlu diketahui untuk menilai status gizi janin dalam kelihatan dengan perasaan kehamilan. Jika perempuan
atau mempunyai status gizi kurang ingin hamil, sebaiknya menunda kehamilan untuk dilakukan intervensi perbaikan gizi sampai status gizinya baik. Ibu hamil dengan kekurangan gizi memiliki risiko yang dapat membahayakan ibu dan janin, antara lain anemia pada ibu dan janin, risiko perdarahan saat melahirkan, mudah terkena penyakit infeksi, risiko keguguran, bayi lahir mati secara cacat bawaan pada janin. Fisiologi ibu hamil 11 dan 3.